Percakapan itu seperti ini, saudara. Kita pernah dengar bahwa seorang yang hidup yang setia kepada Tuhan, melakukan hukum-hukumnya, orang-orang seperti itu disayang oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, siap-siap saja mendapat hukuman dari Tuhan. Dalam keluarga, bapak, bagi orang tua, dalam peran imam, mempunyai tugas membimbing rumah tangganya, seringkali berkata kepada anak-anaknya, "Hai, kamu rajin sekolah minggu, rajin beribadah," lalu memberikan penjelasan-penjelasan yang mengarahkan anak-anak hidup akan Tuhan. Konsep yang terbangun dalam pikiran kita bahwa hidup dengan Tuhan itu mendapat upah yang katakan dari hasil jerih lelah kita. Kalau kita mau katakan dan belum katakan, kita upah kita adalah surga. Nah, saudara, ketika ada seorang datang dan kemudian menyanggah percakapan kita dan kita beri katakan itu tidak benar, bahwa coba lihat saja, buktikan saja orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang baik, yang rajin beribadah, umurnya singkat, umurnya pendek dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dibandingkan dengan orang-orang yang katakan dari moral itu tidak baik, tetapi panjang umurnya, dia bisa bertahan di bumi, dia menikmati kehidupan keindahan sehari-hari, yang ketika orang-orang yang beriman kepada Tuhan mau menikmati itu semacam ada batas. Oh, jangan, saya percaya kepada Tuhan, kebahagiaan saya bukan di bumi ini tapi di surga nanti. Kalau saya melanggar batas itu, saya akan sama dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat itu, mereka tidak akan mendapat surga. Dan banyak lagi cerita-cerita yang kita bisa tangkap, yang kita bisa dengar di tengah masyarakat tentang keuntungan-keuntungan orang-orang yang digunakan dalam Alkitab ini, orang-orang fasik yang hidup seperti itu sangat menyenangkan. Sehingga ada orang katakan, kalau begitu saya tidak usah terlalu alim, saya bagus menjadi seorang yang sedikit-sedikit jahat, masuk gereja pun jahat sedikit-sedikit, baiknya di dalam gedung gereja, kemudian kalau pulang Senin Selasa, ya jahat juga tidak apa-apa, karena toh orang jahat juga supaya umur saya panjang. Kalau orang itu berkata kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan, apa jadi, kamu itu kafir, kamu itu ateis, tidak benar kamu itu. Yang benar ialah orang benar, orang baik akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang-orang jahat pasti dihukum. Saudara, saya katakan kepada kita semua, apa yang kita baca di dalam kitab Khotbah ini, yang kita baca di kitab Khotbah ini, tadi baru kita baca sepintas lalu, kita mau bantah ini. Alkitab mengatakan seperti ini. Kalau kita bantah perkataan Alkitab ini, berdosalah kita membantah. Bayangkan Alkitab katakan, orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang-orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Luar biasa, saudara. Siapa itu orang fasik? Orang fasik digambarkan oleh pengkhotbah di atas ini adalah orang yang membawa celaka bagi orang lain. Orang-orang yang mempunyai perilaku sehari-hari, tindakan
sehari-hari, tindakan brutal, kriminal, orang-orang yang secara kita katakan dia jagoan, dia bisa menguasai orang lain, bahkan mencelakakan orang lain, dikatakan oleh pengkhotbah ini. Orang-orang seperti itu, orang fasik. Kalau kita baca di bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan orang fasik adalah orang jahat, orang yang tidak bermoral. Dan ini saudara dikatakan oleh pengkhotbah, bagaimana keadaan orang-orang seperti itu, orang-orang fasik dan orang-orang benar. Kita berpikir kalau kita berbuat baik langsung surga, kita berbuat jahat langsung neraka, dan itu kita katakan kepada orang-orang lain. Tetapi apa kata bagian Alkitab itu? Di ayat 14 lebih lagi dikatakan ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Orang fasik, saya orang benar, wajib berbahagialah, kamu menerima pahala dari kebenaran yang harus saya dapatkan. Bayangkan kalau ada dua orang fasik dan orang benar, orang katakan orang fasik, kamu berbuat jahat, tetapi pahalamu yang harus kamu berikan kepada orang benar itu untuk kamu. Hai orang benar, kamu melakukan banyak kebajikan, kamu hidup takut akan Tuhan, sekarang ganjaran orang fasik untuk kamu. Mana saudara? Ini yang kita baca bagi Alkitab ini seperti ini. Nah saudara, kita mau membantah pernyataan seperti ini, tetapi apa yang dikatakan pengkhotbah itu sebenarnya terangkat dari pengalaman, hasil pengamatan, hasil penelitian. Dikatakan semua ini telah kulihat. Semua ini telah kulihat. Apa yang diutarakan oleh pengkhotbah di sini, dia melihat itu kenyataannya seperti itu, tidak yang lain. Semuanya telah aku lihat. Bahkan dikatakan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan dilakukan di bawah matahari. Tidak ada dunia ini yang tidak diterangi matahari, saudara. Semua yang melihat. Lalu saudara, apa yang kita katakan terhadap kenyataan seperti ini? Apakah kemudian terima kasih Pak Pendeta, saya sudah mendapat informasi yang jelas, biarlah saya pulang, saya timbang-timbang, dan saya memutuskan yang lain. Supaya saya mendapat berkat orang benar, maka saya harus melakukan kefasikan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sepintas, ini keberuntungan orang-orang fasik dibandingkan orang-orang benar. Tetapi saudara, kalau kita menelusuri apa yang dikatakan oleh pengkhotbah dengan dua kali pernyataan selesai dia mengatakan yang ayat ke-10, orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang-orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan. Dan yang kemudian di 14 dia katakan bahwa berkat orang benar itu menjadi bagian dari orang fasik, dan ganjaran orang fasik menjadi bagian dari orang benar. Coba perhatikan di bawah itu ada satu kalimat pendek yang diucapkan. Dia katakan, ini pun sia-sia. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan mengatakan ini pun sia-sia? Pengkhotbah Kohelet yang
Salomo seorang yang kaya, orang yang terpandang, mempunyai pengaruh, seorang raja, mempunyai bawahan, orang yang mempunyai kerajaan yang sangat luas, saudara. Dia mengatakan ini sebagai sebuah pengalaman. Apakah pengalaman yang dia lihat? Apakah dia juga menggambarkan bagaimana ketika dia hidup jauh dari Tuhan? Bagaimana dia menggambarkan, mencoba menceritakan tentang keadaannya? Dapat saja dikatakan akhir-akhir semuanya tidak berguna, semuanya sia-sia. Dia hanya melanglang buana dan menyaksikan dan melakukan ini dan itu. Dan ungkapan-ungkapan yang dia katakan dengan sangat sederhana, kata pendek, dia katakan ini pun sia-sia, ini pun sia-sia, saudara. Mau menyatakan saudara, pekerjaan Allah berbeda dengan logika manusia. Pekerjaan Allah berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Orang-orang biasanya saudara, dia mencoba memandang mereka yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang banyak melakukan amal dan kebajikan. Sehingga kalau kita jujur, kita mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan amal dan kebajikan itu juga terhitung di dalamnya amal kasih. Saya mengambil contoh, saudara. Kalau ada orang-orang kaya yang rumahnya gedungan besar, punya perusahaan besar, kalau dia adakan pengucapan syukur, hampir semua orang datang ke sana walaupun dia tidak suka. Hampir orang semua datang ke sana mengunjunginya. Kalau dia meninggal, mobil yang mengantar itu luar biasa panjang sekali, banyak sekali yang mengantarkan ke sana. Karena dia dermawan, dia orang yang suka memberi dan suka membantu. Tetapi di Jogja, saudara, ada satu keluarga, satu orang diberitakan, saya akan baca di Yahoo apa itu informasi, tidak ada satu orang pun mau menguburkan dia. Tidak ada satu orang pun, tetangganya pun tidak mau menguburkan dia, tinggal dia sendiri meninggal. Imam juga tidak mau membacakan doa untuk dia. Yang terjadi, saudara, orang dari sudut dunia sana, orang dari sudut ini datang, imam dari daerah lain datang dan berdoa dan mengamati dan membawanya ke kubur. Saya membaca itu kok aneh gitu. Mau percaya sedikit dengan takjub, dengan punya ilmu hitam, tetapi faktanya bagian bawah itu orang itu kurang sosialisasi, kurang bergaul. Dan orang selalu mengatakan dia orang sombong, angkuh. Kan biar aja dia makamkan dirinya sendiri. Saya mengatakan kepada kita, yang namanya manusia itu makhluk sosial, siapapun dia tidak bisa hidup sendiri. Dia mati sama dengan dia lahir. Dia mati, orang yang bawa dia untuk dikuburkan. Dia lahir, ada orang yang menolong dia untuk ada di bumi. Jadi kita tidak bisa sombong, saudara. Ketika kita lahir, kita temukan ada orang yang pegang kita untuk dibawa ke bumi. Ketika kita mati, ada orang pegang kita, bawa ke kubur. Itu manusia, makhluk sosial. Jadi ini yang kamu katakan pada kita harus bersosial, berhubungan dengan di sekitar kita. Nah, ini dikatakan bahwa yang kita katakan tadi, orang dikuburkan, banyak yang datang meskipun dia malas masuk gereja. Kita bersyukur kalau dia masuk gereja Paskah dan Natal, atau ada perjamuan dia masuk gereja. Kita menemukan orang, tapi kita bersyukur setahun 2-3 kali masuk gereja. Terus kemudian kita menemukan lagi dia banyak memberi sumbangan-sumbangan bagi gereja untuk membangun gereja megah. Tetapi lihatlah, kalau dia kedip majelis harus datang. Kalau cara panggil orang-orang
terusan lagi saya katakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan melampaui pikiran manusia. Apa yang manusia pikirkan sering meleset, tidak persis sama dengan apa yang Allah pikirkan. Orang-orang yang sederhana, orang-orang tidak mempunyai apa-apa, kalau dia dimakamkan, aduh maaf ya, saya sebenarnya mau antarkan, tapi saya sibuk. Pada waktu itu saya memang pekerjaan saya padat sekali, tidak dapat ditinggalkan. Terus orang dari jalan, sibuk. Jam pemakaman, dia ada di restoran lagi makan dengan keluarga. Orang tidak peduli orang-orang yang susah. Nah, orang pikir saudara, orang-orang yang seperti ini, yang fasik ini dikenal Tuhan. Orang-orang yang tidak fasik itu tidak dikenal Tuhan. Makanya pemasmur mengatakan ini pun sia-sia. Ini sesuatu yang kalau istilah lain penjaringan. Oleh sebab itu kita mendapat katakan apa yang dikatakan Bapak ini juga suatu bentuk sinisme, suatu sindiran, bukan fakta sesungguhnya yang terjadi. Tetapi ini sebagai ungkapan yang mencela tindakan orang fasik, yang mencela tindakan-tindakan orang-orang jahat. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat yang ke-12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ayat 16, ketika aku memberi perhatian untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, saya mencoba mempertemukan dua ayat itu, saudara. Yang pertama, kita berbicara tentang yang 16. Ketika aku memberi perhatian untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam. Saudara, apa yang mau kita katakan bagian ini? Terutama saya ingin mengatakan kepada PKB, kaum bapak, kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, kita berbicara tentang ekonomi, itu siang dan malam kita tidak ngantuk, melek terus mata kita. Tapi coba bicara tentang Alkitab. Makanya saya rindu sekali PKB itu hadir juga dalam ibadah sektoral. Ibadah sektoral kayaknya sudah jadi ibadah-ibadah untuk manusia. Tetapi yang kedua, ibadah sektoral itu bisa jadi ibadah PKB yang kedua. Bapak-bapaknya datang kemana? Bapak-bapaknya sibuk dengan pekerjaan. Ini yang saya katakan di bagian ini. Tetapi hal yang pokok ada dua dikatakan bagian Alkitab. Tentang Allah dan hadiratnya itu menjadi hal yang penting. Allah dan hadiratnya adalah kunci hidup semua yang hidup. Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada jalan lain mendapatkan kebahagiaan sejati dalam hidup ini selain takut akan Allah dan takut terhadap hadiratnya. Itu yang dikatakan oleh bagian ini. Bagian ini tidak mempersoalkan fasik atau benar. Bagian ini secara teologi tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan manusia. Jangan kita berpikir, saudara, karena amal kita diselamatkan oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Tidak. Saudara, kalau kita masuk gereja, jangan kita katakan saya masuk gereja, saya hitung, saya sudah 75%. Yang 25% biasa.
saya pasti diselamatkan. Saya berbuat baik dengan orang sebanyak mungkin, pasti saya diselamatkan. Siapa bilang seperti itu? Saya beribadah di gereja itu karena saya sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, ketika saya beribadah, itu merupakan tindakan syukur saya kepada Tuhan. Saya berbagi berkat bagi orang lain, bukan saya supaya diselamatkan, tetapi saya berbagi berkat orang lain karena saya sudah mengalami keselamatan Tuhan. Tindakan berbagi itu adalah tindakan syukur kepada Tuhan. Nah, tindakan-tindakan syukur yang saya katakan tadi, apakah beribadah atau memberi sesuatu bagi orang lain, itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang yang takut akan hadirat-Nya. Oleh sebab itu bagian Alkitab ini sebenarnya tidak berbicara tentang masalah amal baik manusia untuk keselamatan, tetapi yang dia katakan di ayat 12 lebih jelas, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Itu yang penting. Orang-orang yang Kristen dipanggil untuk takut akan Allah dan takut akan hadirat. Oleh sebab itu kita bisa masuk untuk memahami bahwa segala berkat yang bisa dinikmati, segala berkat yang bisa kita terima, segala berkat yang menjadi bagian setiap orang makan dan minum yang dijelaskan di sini, menyenangkan diri, bahkan susah payah untuk meraih berkat-berkat itu, semuanya itu harus diakui sebagai berkat pemberian Allah. Allah sumber berkat, Allah sumber kehidupan, Allah sumber dari semua yang hidup, dan kita katakan puji Tuhan. Saudara, oleh sebab itu sehubungan dengan pemahaman seperti itu, inilah nasib, inilah keadaan orang-orang fasik. Yang pertama, dia tidak akan beroleh kebahagiaan. Jangan percaya yang namanya orang fasik itu akan memperoleh kebahagiaan. Jangan kita lagi tunggu bahwa penghukuman Tuhan nanti. Tuhan bekerja sudah menghukum orang sejak kita hidup. Orang-orang yang melakukan kejahatan pastilah diburu-buru rasa takut, diburu-buru rasa berdosa dalam hati, dan dia tidak menjadi orang bebas. Dia tidak akan menikmati kebahagiaan. Percaya atau tidak saudara, orang yang pernah membunuh itu terekam di dalam ingatannya seumur hidupnya. Dia tidak akan bebas. Karena yang sangat sederhana saja saudara, kalau kita melakukan kejahatan untuk kebaikan pada orang lain, mudah dilupakan. Tapi kalau kita melakukan kejahatan terhadap orang lain, itu sangat susah untuk dilupakan. Bisa diresapi kalau kita ada pengalaman seperti itu. Yang kedua saudara, nasib dan keadaan orang fasik, dia seperti bayang-bayang. Bayang-bayang, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tidak jelas. Bayangan kita bisa hilang, ada caranya. Ada caranya menghilangkan bayangan kita. Berlindunglah pada sebuah pohon atau dinding, maka bayangan kita hilang. Jadi kalau kita seperti orang fasik mempunyai bayang-bayang kehidupan yang buruk, datang kepada Tuhan, berlindung pada Dia, hilang bayangan. Yang ketiga saudara, nasib orang fasik dan keadaan mereka tidak akan umur panjang. Tidak akan umur panjang. Jangan ada yang percaya bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan itu cepat mati. Tidak. Orang-orang fasik tidak akan umur panjang. Karena apa? Karena itu yang kita katakan, takut akan Tuhan dan kemudian takut akan hadirat-Nya. Jadi saudara, hidup ini sebenarnya tidak ditentukan
bukan oleh kehebatan kita. Hidup ini tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Hidup ini tidak ditentukan oleh status sosial kita. Hidup ini tidak ditentukan oleh popularitas kita. Hidup ini tidak ditentukan oleh keperkasaan seseorang, kekuatan otak dan otot yang tidak menentukan hidup. Tetapi hidup itu di tangan Tuhan. Itulah makna dari takut akan hadirat Tuhan. Pada akhirnya saudara, semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak satu manusia pun, meskipun orang berhikmat, yang dapat menyelami segala rencana Allah. Apa artinya? Manusia terbatas. Meskipun manusia berusaha mencari, tetapi dia tidak akan menyelaminya. Dia sendiri tidak katakan tidak akan dapat mendapatkannya tidak, tapi menyelami. Menyelami artinya tidak sekedar melihat, tetapi menggali lebih jauh untuk mencari tahu kebenaran-kebenaran itu. Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini bertambah, bertumbuh dengan pesat. Tahun 2002, saudara, di Inggris, Amerika, dua negara terdepan di Inggris, mengadakan sebuah penelitian untuk mendapatkan semacam sebuah serum satu yang dapat digunakan bagi orang-orang yang telah meninggal. Ketika serum ini dapat, orang yang sudah meninggal disuntikan itu, dia akan hidup kembali. Penelitian-penelitian dilakukan, diumumkan sayembara, diumumkan siapa yang mau menjadi orang relawan. Dia dibunuh dulu, disimpan lemari 1 minggu. Sudah 1 minggu dikeluarkan, disuntik dan hidup lagi. Hadiah disambut-sambut. Mungkin belum masuk ke Indonesia, belum masuk ke Indonesia. Ya saya harapkan kita salah satu menjadi relawan. Disuntikkan mati, baru simpan lemari 1 minggu, dikeluarkan, disuntik lagi hidup. Tapi ya mungkin saja saudara jadi relawan, tetapi kita belum menerima kelanjutan ilmu itu bahwa manusia bisa hidup. Tidak ada. Satu di Semarang itu teknologi yang mirip dengan teknologi teologi, mirip teknologi teologi. Di Semarang ada seorang pendeta. Pendeta kan punya relasi yang baik dengan orang lain. Jenazahnya ditaruh di semua auditorium, ada balkon, duduk semua, menangis sepanjang hari, 1 minggu di situ. Persekutuan gereja ini buat ibadah menghidupkan orang mati. Semua berteriak, dikatakan kesaksian itu 3.000 orang yang hadir setiap malam. Oh Bapak jangan pergi Pak, Bapak kembali, ayo bangun Pak, bangun Pak, berteriak semua, bangun Pak, Bapak kita mau pelukan, bangun, semua menangis semua seperti itu. 1 minggu kemudian apa saudara? Ya busuk, kubur. Dia katakan sombongnya gereja itu, kalau ini terjadi dari Tuhan, ini satu-satunya dalam doa dan mujizat yang besar kita dapat menghidupkan orang mati. Ini spektakuler, sesuatu yang luar biasa, yang menggugah dunia. Saya bicara dengan istri, wah kalau itu terjadi, kita jangan takut mati, datang saja ke sana, mati pun dia hidupkan kembali. Lalu kalau terjadi seperti itu, manusia di bumi akan penuh. Kita mau kemana saudara? Mungkin kita tidak berdiri karena tidak ada yang mati. Tetap ada yang mati, tidak ada yang mati. Tuhan tidak sebodoh yang memikirkan manusia. Persekutuan kaum bapa